Tapi gue cepet tua ntar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Tsumma la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahu an-nabiy wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Abdul mukarramin, para ulama, para budak, para sepuh yang hadir pada kesempatan malam hari ini di Mushola Hidayatullah. Jamaah yang mulia, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa merahmati kita sekalian. Wabillahi taufiq, sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus dan panitia pembangunan masjid Mushola Hidayatullah, juga para sepuh yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kebersamaan kita terhubung, terjalin dengan baik. Juga kebersamaan kita terjaga. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempurnaan kepada kita. Bagi yang sendiri bagi Nato, Pak Yusuf, kemudian Pak Ari, pada samisen selaku yang hormat di RW 18 yang masih berada di perjalanan, insyaallah juga yang saya hormati dan saya muliakan. Mohon maaf kalau semua saya ada satu persatu.
Pertama-tama mari kita panjatkan terlebih dahulu puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini telah dihadirkan oleh Allah di awal bulan Sya'ban. Dan hampir sebentar lagi nanti mau masuki pertengahan Sya'ban. Malam Jumat kalau tidak salah. Mudah-mudahan sebagaimana doa kita yang senantiasa kita mengajarkan kepada Allah dari mulai Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Waktu itu Rajab datang, kita berdoa, ya Allah berkahkan kami di bulan Rajab. 1, 2, 3, 4, 5 hari kita di bulan Rajab, alhamdulillah sampai selesai bulan Rajab. Allah tambahkan lagi kesempatan kita 1, 2, 3, 4, 5 hari lebih, kita alhamdulillah sudah sampai di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban. Amin. Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang agung dan mulia, yang keagungan dan kemuliaannya sering terabaikan karena terkonsentrasi dengan 2 bulan yang mengambilnya, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Padahal keutamaannya luar biasa di bulan Sya'ban. Salah satunya adalah keutamaan saum di bulan Sya'ban, kemudian beristighfar, bahkan perintah bersolawat kepada baginda Nabi yang dicontohkan oleh Allah. Ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Turunnya di bulan Sya'ban. Kemudian keutamaan Sya'ban yang lain adalah dikabulkan hajat. Makanya di Bapak Ibu yang hadir di musola ini dalam rangka pengajian dan silaturahmi kita waktu ini selalu menghadirkan niat dan permohonan kepada Allah. Karena permohonan yang sangat utama dari Allah adalah di bulan Sya'ban ini siapa yang mohon ampun kepada Allah, dosanya akan diampunkan. Dimudahkannya pintu ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memperbanyak istighfar di bulan Sya'ban, kemudian kita bertobat kepada Allah di bulan Sya'ban, mohon ampun atas dosa hilang kita kepada Allah dan kepada makhluknya di bulan Sya'ban, dengan mudahnya Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Terus siapa yang punya hajat? Bapak kira-kira ada hajat enggak dalam hati kita? Ada. Keinginan, cita-cita punya enggak? Saya yakin punya semuanya, enggak ada kata dia yang enggak punya cita-cita, pasti semuanya punya cita-cita. Nah, cita-cita kita yang senantiasa berdampingan dalam hidup dan menjadi penghias hidup, bahkan menjadi salah satu tujuan dari hidup, itu di bulan Sya'ban kalau kita mohon kepada Allah dimudahkan untuk diijabahnya. Amin ya rabbal alamin. Terutama kan yang mesti kita mohonkan kepada Allah dengan ijabah yang dimudahkan oleh Allah adalah mohon diampunkan dan ditetapkan iman Islam. Ini paling penting. Diampunkan dosa, tetap dalam keimanan, tetap dalam keislaman, hidup bahagia, bisa beribadah kepada Allah, kembali husnul khatimah. Ini permintaan kita. Lain-lainnya mah Allah sudah cukupin kita. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang hidup, orang sehat, rezekinya dijamin Allah. Orang sakit pun rezekinya dijamin Allah. Terbalik umpamanya sakit sampai 5 tahun, sepanjang janji dia kepada Allah hidup sampai 6 tahun umpamanya, atau dalam 6 tahun, maka selama 5 tahun sakit dia rezekinya dijamin oleh Allah. Enggak kemana-mana tapi tetap makan, enggak kemana-mana tapi tetap minum, enggak kemana-mana tapi kebutuhannya tetap terpenuh. Karena memang Allah menjaminkan bekal orang yang hidup dan dihidupkan
Yang kita harus nyari sendiri, yang kalau nggak nyari tulus nggak bakalan dapat. Tulus nggak bakalan Dapat. Ini kayak begini nih, kalau kita nggak mau hadir, nggak mau datang, tulus nggak dapat. Makanya nih kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini dipertahankan oleh Allah untuk bisa tetap istiqomah dan dikuatkan berada di majlis. Di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlis manfaat yang senantiasa disitulah Allah turunkan rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dari rumah kita sudah basmalah, di jalan pun tetap kita berzikir mengingat kepada kebesaran dan keagungan Allah. Di majlis pun demikian akan menerima keagungan dari Allah Subhanahu wa taala lewat ilmu-ilmunya. Maka mudah-mudahan nanti pulang kita dari sini sampai di rumah kita. Sampai di rumah kita nanti Allah tetap jagakan kepada kita. Allah tetap jagakan kepada keluarga besar kita. Allah jagakan kepada warga yang berdekatan dengan musola kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan Allah limpahkan kehadiran pertanyaan alam bagi Rasul yang agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita dipilih menjadi bagian tempat-tempatnya, dan nanti di yaumul kiamat kita diperkenankan oleh Allah dengan kita untuk mendapatkan pengakuan bahwa kita ini kata Nabi kita betul-betul umatnya. Kata Kanjeng Nabi kita ini adalah orang atau umat Nabi yang nanti akan mendapatkan syafaat pertolongan Kanjeng Nabi di hari kiamat. Amin ya rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nanti kita akan melanjutkan kembali materi dan makalah tentang fadilah adzan dan iqamah dan yang berkaitan dengan masalah sholat berjamaah, yakni imam dan makmum yang tinggal sedikit lagi. Kemungkinan ini kita tinggal beberapa pertemuan kali lagi ya, karena nih kali nanti insya Allah ya. Kira-kira nih Pak Ede berapa pertemuan lagi nih Pak Ede? Sampai akhir atau gimana? Sebetulnya kita nggak berhenti ngaji, cuman kita mau menyambut bulan puasa. Bulan puasa, dan mudah-mudahan nanti di bulan puasa ada pertemuan di lain waktu dan di lain kesempatan yang menggantikan hari-hari malam Senin ini. Jadi ngaji tetap ngaji, cuman beda waktu, beda gelombang lah kira-kira begitu. Gelombang beda. Apakah nanti kita fokuskan nanti diumpamanya di hari Ahad sore sambil menunggu buka puasa. Itu kalau salah lama setengah jam umpamanya ya buka pengajian, kemudian nanti yang berdoa untuk kita, terus tawasulan sebentar untuk keluarga yang sudah ada, dur maghrib kita langsung buka, gitu kan ya. Itu malah tambah berkah nih puasa kita. Amin. Jadi ada agenda yang kita agendakan, insya Allah kita sinergi dengan lingkungan, karena biar bagaimanapun juga ini ada keterkaitan untuk menyatukan kebersamaan dengan jamaah yang biasa hadir dan dengan jamaah yang umum nanti, yang siapa saja bisa hadir di musola ini, karena tujuannya di bulan Ramadan adalah untuk memaksimalkan, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah dengan menjemput dan mengisi keagungan bulan Ramadan. Secara pribadi pasti punya tujuan masing-masing. Seperti contohnya saya mah bulan puasa tahun ini pengen baca Quran karena tahun kemarin nggak sempat baca Quran salah satunya. Saya mah puasanya pengen pol karena tahun yang lalu nggak pol pisan umpamanya. Itu ada niat, ada tujuan yang ditujukan kepada Allah sebagai janji batiniah untuk memperbaiki diri kepada Allah. Saya mah nanti akan fokus dan konsentrasi lebih banyak beribadah di masjid, di musola. Kegiatannya akan dikurangkan untuk urusan dunianya 60%. Gitu. Jadi 40% untuk urusan duniawi, 60%-nya untuk kegiatan ibadah. Atau 30% untuk urusan dunia, 70%-nya karena mumpung ada di bulan Ramadan mau
bisa mendapatkan yang lebih manfaat insyaallah. Ini bisa. Innamal a'malu binniyat. Asal kita ada niat, ada keinginan, kemudian ada keistiqomahan, konsentrasi benar-benar kita lakukan, maka dengan keimanan dan penuh dengan keyakinan itu insya Allah bisa kita jalankan. Amin. Ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan salah satu pesan Luqmanul Hakim kepada putranya tentang fadilah majlis ilmu, majlis keberkahan. Di antaranya Luqmanul Hakim pernah menyampaikan pesan kepada anaknya seperti ini. Ya bunayya, idza ra'aita qauman yadhkurunallaha fajlis ma'ahum. Fa innaka in taku aliman yanfa'u ilmuka wa in taku jahilan alimuka wa la'allahu ta'ala yaqulu alaihim bi rahmatihi fatusibuka ma'ahum. Wa idza ra'aita qauman la yadhkurunallaha ta'ala fala tajlis ma'ahum fa innaka in taku aliman la yanfa'uka ilmuka wa in taku jahilan yazidka ghayyan wa la'allallaha yaqulu alaihim bisuqtihi fayusibuka ma'ahum. Pesan Luqmanul Hakim kepada putranya seperti ini kira-kira. Ya bunayya, wahai anakku. Ini pesan bapak kepada anaknya. Luqmanul Hakim kepada anaknya. Idza ra'aita, apabila engkau melihat kauman kepada sekelompok kaum yadhkurunallaha, yang mereka itu mengingat Allah, membicarakan keagungan Allah, menyampaikan kemuliaan Allah, menyampaikan ilmunya Allah, menyampaikan rahmat Allah, menyampaikan tentang marahnya Allah kepada kaum yang tidak berzikir kepada Allah. Fajlis, maka duduklah engkau ma'ahum, bersama mereka. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau anakku, intaku aliman, apabila engkau memiliki ilmu, apabila engkau berilmu, yang fa'uka ilmuka, maka ilmumu akan tambah bermanfaat. Wa intaku jahilan, dan apabila engkau anakku sebagai anak yang bodoh, gak tahu apa-apa dengan keilmuan, alimuka, maka mereka akan mengajarimu dengan ilmu. Dan mudah-mudahan Allah menerangi dengan rahmatnya kepada mereka, dan engkau termasuk kepada orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah bersama mereka. Wahai anakku, apabila engkau melihat kauman, satu kaum, sekelompok kaum, perkumpulan orang, la yadhkurunallaha, yang tidak mengingat kepada Allah, membicarakan hal-hal yang tidak seperlunya dengan aturan Allah, atau tidak cocok dengan aturan-aturan Allah, berkumpul untuk urusan dunia saja, fala tajlis ma'hum, aku pesan anakku, kau jangan duduk bersama mereka. Fa innaka, kalau engkau intaku aliman, engkau termasuk anakku yang berilmu, la yang fa'uka ilmuka, ilmumu enggak akan bermanfaat. Wa intaku jahilan, dan apabila engkau bodoh, yazidka ghayyan, maka engkau akan bertambah bodoh dan akan bertambah jurang-jurang kehinaanmu di sisi Allah. Wala'allallaha yaqulu alaihim bisuqtihi, mudah-mudahan mereka, dan takut kalau Allah nanti menurunkan kebencian atau murkanya kepada mereka, sehingga engkau anakku akan termasuk orang yang akan mendapatkan kemurkaan Allah. Nah ini Bapak Ibu, ini pesan Luqmanul Hakim kepada putra. Ini wasiat bapak nih, bapak kepada anak, nasihat bapak kepada anaknya, kita nih kepada anak kita, orang tua kepada kita.
saking pentingnya majlis dan punya potensi yang baik kalau kita duduk di majlis ilmu atau berada di perkumpulan yang jauh dari rahmat Allah, itu bisa menghabiskan ilmu dan juga mengurangkan bahkan menghilangkan manfaat ilmu, bahkan bertambah kebodohan kita. Ini kata Luqmanul Hakim, pesan dari Allah. Jadi kalau melihat kaum berpikir kepada Allah, ngaji, baca Al-Quran, kemudian berdiri, kemudian membaca ilmu Allah, duduk, kata Luqmanul Hakim. Kau duduk di situ, ikut dengan mereka. Kalau kau punya ilmumu akan bermanfaat. Dan nanti mudah-mudahan Allah akan menerangi dengan rahmatnya, engkau termasuk kepada orang yang akan mendapatkan rahmat Allah dan ditambahkan rahmatnya, termasuk kita. Amin ya Rabbal. Kemudian pesan yang kedua nih, kalau engkau melihat ada sekelompok kaum ini enggak mengingat Allah, urusannya urusan pribadi, urusannya urusan dunia, urusan syahwat, aku pesankan jangan sekali-kali mau duduk di situ. Lihat orang kumpulan orang mabuk, jangan ke situ. Ada kumpulan orang judi, jangan ke situ. Ada kumpulan orang-orang berzina, jangan ke situ. Ada kumpulan orang-orang durhaka kepada Allah, jangan ke situ. Karena kalau engkau punya ilmumu akan habis tergerus dengan kondisi di situ. Dan ilmumu tidak akan bermanfaat. Dan yang aku khawatirkan, kata Luqmanul Hakim, kalau Allah nanti menurunkan adabnya di tempat itu bersama kaum itu, engkau akan masuk kepada kelompok yang diarat adab dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya apa? Bapak Ibu sekalian, kita ini mesti milih-milih tempat di mana kita harus bernaung dan berlindung dan beradab. Kalau kita ingin soleh, berarti berkumpulnya dengan orang soleh. Kalau kita ingin bisa beribadah, kumpulnya dengan orang yang beribadah. Ini bukan anak-anak. Dan orang bergantung kepada perkumpulannya. Selalu dijadikan bahasa dan cerita, bahkan menjadi perumpamaan. Kalau kita main sama orang yang jualan minyak wangi, walaupun kita nggak beli minyak wangi, wangi-wanginya kita udah kebagian. Tapi kalau kita bergaul, berkumpul bersama orang-orang yang durhaka kepada Allah, kalau niatnya bersosialisasi gimana, Ustaz? sosialisasi boleh, yang penting tidak terbawa. Ya tidak terbawa. Yang penting kita jangan terbawa. Jadi kemana aja kita boleh bergaul dengan siapapun kita boleh. Yang penting jangan terbawa dengan kondisi. Gitu. Kalau kita mau ngajak umpamanya itu luar biasa, berarti kita berjuang berjihad di jalan Allah. Selalu disampaikan. Karena biasanya orang yang kecebur di kali itu adalah orang-orang yang suka main-main di pinggiran kali. Ya, kepleset ya. Ini orang yang kepleset di pinggir kali ke kali itu biasanya orang-orang yang main-main di pinggir kali. Artinya kalau nggak kepengen kecebur, kalau nggak kepengen terlihat, jangan suka main-main di pinggiran kali. Kecuali kita bisa berenang, artinya apa? Bisa menyelamatkan diri, apa kayak tadi kata Om Usuk tadi, mau bersosialisasi, menyampaikan berdakwah, itu bagus luar biasa. Tapi kita jangan sampai terbawa arus, gitu. Jangan terbawa dengan suasana dan keadaan. Tetap istiqomah, walaupun digoda sana sini, tetap kita ada di satu tujuan kita. Gitu. Jadi bukan kita nggak boleh boleh Pak, karena kita hidup ini tahu harus, tapi terlibat secara langsung ya, jangan. Buat ilmu saja, gitu. Buat ilmu. Itu yang dikhawatirkan adalah khawatir kita terjerumus berada di dalamnya dan sama termasuk kepada bagian orang yang berada di dalam perkumpulan atau kelompok orang yang berkumpul. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada makalah tentang masalah keutamaan adzan dan iqamah. Ada berapa ya, saya lupa? 6 apa 7? 7. Nah, 7 ya. 7. Kalau 7 berarti sekarang 3 yang ke-8 ya. Yang ke-8 wataminu, adapun yang ke-8 Allah yardhoba
duluan. Siap. Udah diguluin Pak. Itu. Nah, itu nggak boleh tuh Pak. Tapi alhamdulillah sudah ada yang menggantikan. Kenapa? Pokoknya jangan. Nah, ini adalah apa namanya? Ini adalah aturan supaya kita mendapatkan fadilah adzan dan iqamah. Karena kemarin nih jangan sampai salah ya. Yang iqamah adalah orang yang adzan. Yang melakukan iqamah, yang melakukan qomat adalah orang yang adzan itu. Jadi haknya orang muadzin iqamah itu. Kecuali satu imam menyuruh untuk iqamah kepada yang ditunjuk oleh imam. Dua, si muadzin tadi menyerahkan iqamahnya kepada yang lain. Nah, ini boleh tuh Pak. Nah, kalau ujung-ujung nih, ini nggak boleh, karena haknya orang yang muadzin itu. Nah, ini kan ilmunya begitu ya Pak, ilmunya. Jadi sebetulnya niatnya baik Pak, cuman ilmunya kita belum paham.